Selamat datang di Mata Suara. Pada kesempatan kali ini kita kehadiran Mas Hakim selaku manajer dari Persema usia 17 di Piala Suratin atau di kompetisi Suratin yang dibawahi langsung oleh PSSI. Mungkin kita bisa perkenalan dulu dengan manajer Persema U17 ini. Piye kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kebetulan Mas Hakim ini orang Malang, asli Malang. Jadi kita mungkin akan menggunakan bahasa agak campur-campur ya Mas. Ya, Gak apa-apa ya? Gak apa-apa campur-campur. Piye Mas, kehidupan di bumi Malang, dunia sepak bolanya kan kencang nih. Ya. Malang, alhamdulillah, setahu saya ini sebenarnya dari dulu pecinta sepak bola, tapi nggak tahu kok tiba-tiba di luar pikiran saya sampai bisa memanajeri anak-anak di Piala Suratin U17 dengan banyak drama-drama yang di situ. Ya, gitu. Apalagi sama anak-anak usia U17 ya kan. Ya. Masa-masa anak-anak pengen menunjukkan ini kan, Iya. dirinya. Jadi gampang-gampang susah ngaturnya. Jadi harus kita, apalagi anak sekarang ya, generasi sekarang beda jauh dengan generasi kita. Jadi ibaratnya sirai diculno, sikile kudu dicekeli. Gitu ya. Soalnya semangatnya sangat membara. Betul. Lek cah nom atau arek nom sekarang itu kan di umur-umur segitu kan mentalnya kompetisinya, jiwa kompetisinya membara. Jangankan antar klub, antar kawan juga harus bersaing. Betul. Harus sama-sama bagus dan sebagainya. Ya apa Mas, kemarin pengalaman di Piala Suratin untuk Persema U17? Persema, ini kita ngomong Persema U17 pembinaan ya, 13, 15, 17. Selama ini kan setahu saya sama info yang saya dapat dari pelatih yang kemarin ikut saya, terus orang-orang yang peduli sepak bola khususnya Persema di Malang. Persema ini dianggap istilahnya punah, mendelep untuk yang pembinaan. U17. Jadi saya masuk dari manajer di Piala Suratin khususnya Persema U17 ini wilayah Jatim, diikuti oleh 72 klub kalau nggak salah se-Jawa Timur. Ini nggak dari awal sih, cuma udah kebentuk tim, pelatih sama ofisial udah kebentuk. Setelah itu saya masuk. Alhamdulillah ada salah satu ya beberapa orang yang peduli bola lah istilahnya, pembinaan. Ini ada yang membackup. Jadi saya gali informasi di Piala Suratin yang 2025 ini Persema U17 alhamdulillah mulai seleksi itu nggak ada tarikan biaya. Jadi ini membuka ruang pada anak-anak yang memang benar-benar istilahnya mempunyai kualitas. Jadi dia nggak terbebani, nggak terpikirkan oleh biaya. Jadi siapapun yang memang dia kualitasnya bagus bisa masuk ke sini tanpa biaya. Itu awal-awal terbentuknya Persema Piala Suratin 17 ini. Jadi mereka masuk seleksi pun tanpa biaya, digratiskan. Seharusnya semua seperti itu. Seharusnya untuk pembinaan. Ya. Kalau yang lainnya kan saya dengar ada yang bayar untuk ini. Tapi alhamdulillah di Persema Piala Suratin 17 kemarin ini Persema tidak menarik hal itu. Jadi alhamdulillah meskipun persiapannya begitu kurang lah ibaratnya, tapi mereka bisa membuktikan sampai lolos ke 8 besar. 8 besar, betul. Berapa kemarin jumlah pemainnya Mas Persema U17? Kalau yang kita ambil, kalau menurut info dari Pak Wiwit yang dikasih mandat oleh Askop Malang, itu seleksinya itu kalau nggak salah sekitar kurang lebih 150 anak. Dari 150 anak? 150 anak
kita ambil 30. Ambil 30. 30 anak. Nah, yang main kan 21. Ya. Nah, 21 anak ini yang main kan. Yang 9 ini cadangan, tapi kita ikutkan semua biar mereka ada support dari teman-temannya juga. Ya. Berarti ini mainnya pas musim libur sekolah atau sekolah. Jadi pas mereka libur sekolah kemarin? Sekolah, masuk sekolah. Oh, masih sekolah. Ya. Jadi mereka kita kasih surat dispen untuk ke sekolahan sih. Ada dukungan mungkin dari setiap sekolah sebelum kita berbicara terkait dukungan-dukungan untuk Persema, dukungan dari orang tua, dari sekolah dan sebagainya, ada nggak sih Mas? Ada beberapa sekolah yang mereka malah bangga, maksudnya bangga. Kalau sebenarnya 8 besar, menembus 8 besar itu kan suatu kebanggaan tersendiri. Jadi kadang ada sekolahan yang setelah selesai itu malah dipapangkan untuk promosi sekolah, swasta kan, menonjolkan ini sepak bola kan, apalagi sepak bola kan digandrungi juga kan, ini sepak bola, ini ada siswa berprestasi sampai bisa mengantarkan sampai 8 besar seperti itu. Kalau tadi dukungan dari sekolah dan orang tua dan sebagainya, dukungan dari pemerintah karena kita ketahui bersama sempat mandek nih kompetisi untuk usia pembinaan. Lalu bagaimana mungkin Mas Hakim bisa menceritakan bagaimana kondisi saat pembinaan saat kondisi kompetisi lagi mandek hingga sekarang kompetensi mulai berjalan kembali dan dukungan-dukungan dari pemerintah daerah. Ini menurut kacamata saya kan nggak di pengurusan kota ya, tapi alhamdulillah kemarin saya ceritakan perjalanan ini U17 Suratin ini. Mereka awal-awal masuk sebelum lolos ke 32 besar, itu yang memberikan dukungan pemerhati atau orang-orang yang peduli sama bola. Jadi pada waktu kita tempur di 32 besar itu istilahnya kita nggak dapat dukungan, dukungan dari semuanya. Persema ini pun mereka berharap kalah. Kan di Malang kan banyak ada Arema Indonesia, ada Malang United, ada Ashifa, terus di kabupaten ada Metro FC. Nah mereka ini kan juga klub-klub kuat. Ini cerita awal ini. Persema ini diharapkan kalah, Persikoba juga. Waktu kita main di Persikoba di Batu. Tapi tanpa disadari karena mungkin semangat anak-anak ini kuat, soalnya kita pengen membuktikan diri aku wis gak gratis iso main ditunjukkan. Akhirnya lolos ke 32 besar, sampai ke 16 besar itu tinggal Persema aja. Klub-klub kuat yang kuat itu gugur semua. Untuk di Piala Suratin ini. Di Piala Suratin U17 ini. Di 2025 ini. Mereka gugur semua. Masuk ke 32 besar, alhamdulillah mulai muncul dukungan dari KONI. KONI kita sempat ketemu sama Pak Joni, terus alhamdulillah juga dari Mas Rimza, Pak Waka 1 di DPRD. Kita dapat dukungan BIS. BIS Pemkot bisa kita gunakan. Alhamdulillah kita main di Bojonegoro. Kalau tanpa dukungan mereka mungkin kita udah bingung nih mikir dananya kan, soalnya mandiri mereka. Terkait setelah itu masuk ke 16 besar, alhamdulillah masih KONI yang memberikan dukungan BIS sama support dana untuk akomodasi. Masuk ke 8 besar, kita audiensi ke Pak Wali Kota, Pak Wahyu Hidayat. Alhamdulillah kita bisa nemui Pak Wahyu Hidayat. Nah, di situ Pak Wahyu sangat antusias karena Pak Wahyu dulu ternyata juga pencinta bola. Selain itu mungkin ada ini ya dari pusat, Pak Prabowo sendiri kan juga cinta bola sampai mempunyai klub Garuda Yaksa yang tahun depan insya Allah main ke divisi 2 ya. Liga 2. Nah, jadi mungkin spirit itu juga dibuat sama Pak Wahyu. Kan? Kita ketemu Pak Wahyu, lah untuk pembinaan Pak Wahyu udah bilang ada secerca cahaya lah untuk pembinaan di Kota Malang, khususnya di
Persemanya. Kan kalau Persema ini kan identik dengan berdampingan dengan Pemkot Malang. Pak Wahyu alhamdulillah memberikan lampu hijau untuk pembinaan Persema di Kota Malang. Pak Wahyu juga nanti mau mensinergikan antara KONI, Dispora sama Askot Kota Malang. Pak Wahyu belum bisa memberikan kebijakan sebelum ketiganya ini bersinergi. Tapi ada lampu hijau dari beliau untuk pembinaan di Kota Malang usia 17 ke bawah akan ada kompetisi lagi seperti itu. Tapi kan lampu hijau yang ditengarai oleh Pak Wahyu sendiri kan juga butuh pandangan juga nih dari beberapa pihak langsung yang berkecimpung dengan Persema. Nah, Mas Hakim sendiri ada nggak pandangan bahwasannya sinergitas antara lembaga atau badan-badan di bidang olahraga ini beserta pemerintah kota itu harus bagaimana? Supaya pembinaan ini nggak hanya berhenti saat ada kompetisi. Itu yang harus dipikirkan oleh pihak-pihak yang terkait khususnya di Askot PSSI Kota Malang itu yang diperhatikan. Mungkin yang selama ini saya lihat kompetisi nggak jalan. Selama ini beberapa tahun ini mungkin kompetisi nggak jalan. Saya nggak tahu kenapa, soalnya kan saya bukan pengurus di situ. Tapi kalau saya lihat memang kompetisi nggak jalan. Sebenarnya untuk menjaring pembinaan ini harus diadakan kompetisi. Kompetisi tingkat lokal. Kota Malang. Di klub-klub Kota Malang ini lah. Dari situ nanti akan membuat istilahnya bibit-bibit yang terbaik di Kota Malang. Kan dulu Malang sempat banyak support untuk timnas kan. Beberapa tahun ini kan sangat kurang. Karena kenapa? Kompetisi ini nggak jalan. Yang bisa mensinergikan itu kan antara Askot, Dispora, sama KONI ini kan berhubungan dengan dana sebenarnya kan. Betul. Itu. Alhamdulillah info yang kita dapat terakhir untuk APBD itu bisa digunakan di 2026 nanti. Di tahun depan. Tapi khusus untuk pembinaan. Kalau udah masuk profesional itu nggak boleh. Tapi untuk pembinaan itu boleh digunakan. Nah, itu yang waktu saya ikut MCM di Surabaya. Nah, ini kan lampu hijau juga sebenarnya untuk pihak-pihak terkait untuk membicarakan ini untuk pembinaan sepak bola di Kota Malang. Jadi jangan setelah ada kompetisi wis mandek loh, anak-anak ini terus digononti kan gitu. Kita kan juga harus memikirkan. Karena mereka juga kan semangatnya kan tinggi. Dia mengorbankan sekolah, waktu sekolah untuk membela apa? Membela Kota Malang kan gitu. Kemarin kan kita membawa nama Malang, kebanggaan Kota Malang. Yang kebetulan juga Malang ini kan Kota Malang juga kan dikenal sebagai kota sepak bola. Iya, betul. Euforianya tinggi sekali. Peminatnya sangat tinggi makanya. Tapi Mas, misal kita kan berbicara juga berarti terkait kebijakan nih, misal kebijakan pemerintah. Setidaknya kita hari ini bisa mengobrol terkait beberapa rekomendasi kebijakan untuk pembinaan sepak bola, terutama untuk Persema. Nah, apakah pembinaan itu nanti akan berlangsung di masa, apalagi anak-anak masih usia sekolah kan Mas? Nah, kalau pembinaan itu berjalan, sedangkan kompetensi juga berjalannya di hari libur sekolah, mendekati hari libur sekolah, libur semester. Nah, pembinaannya kapan, Mas? Kalau anak-anak ini biasanya kan latihan sebenarnya bisa setelah sekolah itu, sore hari. Kalau khusus Persema, sebenarnya masuk Persema ini sebenarnya harus digratiskan. Jadi meskipun nanti setelah masuk Persema ini, jadi mereka mempunyai kebanggaan sendiri, aku Persema. Dengan tanpa biaya, malah seharusnya dikasih fasilitas. Kan ini kan dana dari pemerintah. Tetap harus melewati KONI, Dispora, Askot. Tapi kan harus ada hal khusus yang untuk Persema ini kan. Jadi mereka mempunyai kebanggaan. Terus Persema ini harus memang anak-anak yang mempunyai kemampuan lebih dari lainnya. Makanya mereka harus difasilitasi lah. Pada saat ada kompetisi dari katakanlah Persema Junior mau mencari pemain nih. Nah, mereka udah punya akademi. Jadi nggak usah cari yang kesana-sana lebih mahal. Kalau mereka ini udah bagus,
ngapain cari keluar ya? Anak-anak didik yang dari sini kan bisa diambil untuk masuk. Nah, itu. Betul. Dengan kan nanti ada kuota juga usia, tapi kan mengurangi budget juga untuk kuota ini gitu. Itu sebenarnya harus ada pembinaan berkesinambung itu. Jadi U15, U13, 15, 17. Setidaknya yang 13 tidak berhenti di 13, bisa berlanjut ke U15, U15 bisa berlanjut ke U17. Nah, tapi ini berhubungan dengan misal Persema U17. U17 ini kan usia-usia di mana anak-anak itu sudah menyelesaikan sekolahnya di tingkat SMA. Nah, biasanya mereka nih anak-anak SMA yang sudah lulus biasanya memiliki banyak keputusan yang harus diambil. Betul. Nah, contohnya di dunia olahraga, bagaimana jalan keluar bagi anak-anak yang sudah mau lulus SMA, yang sudah di Persema dan sebagainya? Apakah ada potensi keberlanjutan ke pembinaan lanjutan atau bagaimana, Mas? Nah, itu dari pihak-pihak terkait ini kayak mungkin dari Askot, PSSI Kota Malang ini harus memikirkan hal itu. Itu yang punya kewenangan kan mereka. Jadi mereka harus memikirkan setelah U17 ini anak-anak ini harus kemana. Makanya kalau ada wadah di situ, kompetisi jalan, mereka kan pasti tetap di situ. Kalau mereka isinya digratiskan dan diikat di situ, mereka kan akan bangga. Meskipun pasti nggak akan lari kemana-mana, tetap di situ lah. Itu nanti kan bisa buat incaran dari klub-klub yang lain, klub divisi utama yang bisa merekrut mereka kan gitu. Jadi setelah ini jangan mandek, harus ada pembinaan. Itu yang mempunyai wilayah itu kan Askot Kota Malang. Nah, itu kan makanya harus ada sinergi antara Askot, Dispora, KONI. Mereka kan yang membawa, KONI kan membawai semua cabur kan gitu. Jadi dananya kan ada di sini. Kalau memang 2026 ini bisa digunakan, kan bisa untuk ini. Itu makanya nanti kalau ada event-event, kita udah nggak bingung lagi mencari untuk membuka itu. Jadi udah ada nih anak-anak yang di sini. Nggak usah bingung cari seleksi gini. Udah ini diambil kan udah kayak makanya kita katakanlah Surabaya Persibaya kan udah ada akademinya sendiri. Makanya pada waktu ada kompetisi, ada dia nggak bingung, udah ambil dari sini aja. Nah, berhubungan dengan Piala Suratin kemarin yang menjadi kompetisi untuk menjadi wadah Persema U17, dari U5 13 juga ya? 13, 15 sekarang berjalan ada. 13, 15, 17. Piala Suratin ini kan ranahnya nasional. Apakah untuk ranah provinsi ini kompetisi yang diisi oleh kota-kota kabupaten di Jawa Timur ini ada kompetisinya di lingkaran provinsi? Sebenarnya ada, selain Suratin itu ada beberapa kompetisi, tapi kadang itu sifatnya kadang undangan. Jadi klub tertentu aja yang diundang. Nah, makanya kalau Persema bisa memberikan nama besar kan pasti kan menarik mengundang Persema ini kan. Betul. Oh, pasti akan diikuti lah itu yang saat ini. Makanya kemarin kan pembinaan Persema kan dikiranya udah Persema mati. Makanya kemarin banyak nama Persema aja. Banyak bilang gitu. Betul. Makanya kemarin Suratin itu tonggak. Semoga Suratin U17 ini menjadi tonggak kebangkitan Persema. Nah, selama ini kan yang bisa menembus, alhamdulillah bisa menembus 8 besar baru ini. Memang dulu Persema pernah juara Suratin, tapi kan lama udah. Setelah itu untuk menembus 8 besar pun hampir nggak bisa. Baru tahun ini dia bisa. Makanya ini harapan saya ini menjadi tonggak. Apalagi 2026 nanti APBD bisa digunakan untuk pembinaan. Pak Wahyu Hidayat juga memberikan lampu hijau akan hal itu. Nah, ini sebenarnya momen untuk menjadi berbenahnya instansi-instansi yang membawai ini. Jadi mereka harus memikirkan hal itu. Agar Malang bisa menawarkan lagi bibit-bibit yang bagus untuk khususnya sepak bola. Gitu. Tapi apakah ada hubungan, Mas? Misal anak-anak ini harus dibina, sampun dibina, tapi kompetisi nggak ada. Masa kita hanya berpaku pada kompetisi Suratin? Iya. Itu juga makanya pembinaan lokal khususnya Kota Malang ini harus ada itu, wajib ada. Untuk apa? Untuk menjaring anak-anak yang berprestasi yang mempunyai bakat di situ. Kalau selama ini nggak ada ya nggak bisa. Gitu. Ada hubungannya makanya.
kompetisinya, Mas. Iya, kompetisinya kan. Kompetisinya kan masa hanya berakhir di kompetisi Suratin. Apakah provinsi ini ada atau kota kabupaten juga harus mengadakan untuk Kalau lingkarannya? kota ini harus mengadakan sendiri. Mhm. Kota kayak Kota Malang ya harus Ya, mempunyai kompetisi sendiri untuk pembinaan ya ini ya. ya, Bukan untuk yang profesional ya, betul. pembinaan. Makanya pembinaan itu harus tetap ada, katakanlah mungkin piala wali kota, Ya, piala betul. Dandim. Nah, Betul. itu kan di saat itu kan meskipun cuma beberapa klub aja lah, katakan cuma yang ikuti 10. Tapi kan di situ nanti kan bisa kita lihat bibit-bibit. Ya, Kalau nggak ada sama sekali malah mana bisa kita menjaring kan gitu. betul. Kalau ada meskipun di situ katakanlah cuma 10 klub atau 15 klub kan bisa melihat. Jadi Ya. oh iki api dimasukkan Persema. Ini betul. api ya kan Ya. gitu. Kita kan mempunyai hak untuk itu Persema ini. Ya. Gitu. Kan Persema kan bisa jadi kebanggaan mereka, bukan Malang kan memang ada Arema. Ya. Nah, tapi Persema ini kan istilahnya kan lebih tua. Jadi ya mereka seharusnya bangga soalnya kalau masuk Persema ya udah jangan ditarik biaya apapun, malah kalau bisa kita kasih fasilitas. Harus tetap Baju, diberdayakan. ya mereka akan tetap di situ, nggak akan pindah kalau seperti Ya, itu. ya. Itu tentunya menjadi sedikit harapan ya terhadap pemerintah daerah juga untuk Ya, terus betul. mewadahi pembinaan di bidang Pembinaan olahraga. malah. Hal ini juga mungkin berhubungan dengan asta cita Bapak Presiden Republik Indonesia terkait pemberdayaan sumber daya manusia, betul. Mas, ya kan. Bagaimana nanti di 2045 bukan hanya di bidang-bidang sains, teknologi dan sebagainya, tapi olahraga. Olahraga bagaimana bibit-bibit itu bukan hanya terlahir dari pusat tapi dari daerah. Betul Mas ya. Berhubungan dengan Mas Hakim yang sempat memanajeri sebuah klub olahraga daerah, tantangannya ada nggak sih Mas? Tantangan dalam membina karakter, beragam karakter. Indonesia kan dikenal majemuk, ya kan. Di Kota Malang pun majemuk juga. Nah, tantangannya sama anak-anak muda. Tantangan anak muda untuk saat ini itu sangat banyak, Mas. Ya. Terutama mental anak-anak ini ya. Mental, terutama mental. Jadi anak-anak ini kalau nggak dikawal benar-benar, kalau nggak diarahkan benar-benar, ke depannya itu sangat-sangat riskan, rawan. Ya. Makanya pembinaan usia dini, pembinaan apalagi usia segitu itu sangat berpengaruh dengan mental. Ya. Kalau mereka udah mempunyai mental yang bagus, melangkah mereka pun pasti akan istilahnya nggak brutal ya. Karena mereka mempunyai di jiwa mereka tertanam disiplin. Kalau udah masuk gitu kan kita harus disiplin. Ya. Masuk sekolah olahraga kan harus disiplin. Jam sekian harus latihan, jam sekian. Nah itu kan harus tertata. Itu kalau pandangan saya sih mental. Jadi olahraga ini sangat bagus dan sangat membina mental mereka untuk kedepannya. Salah satu yang paling dekat dengan olahraga itu kan masalah main kasar, mental anak-anak kalau sudah kalah sudah mulai kacau dan sebagainya. Nah, bagaimana posisi Mas Hakim selaku pegiat manajer di Persema U17 merubah sikap anak-anak supaya kalau kalah nggak boleh ngedon, nggak boleh mainnya tambah kacau dan sebagainya. Itu kiat-kiatnya bagaimana biasanya ke anak-anak di lapangan? Menang kita harus wajib ya. Ya, menang wajib. Dalam pertandingan kita tanamkan harus menang, ya kan. Tapi kita nggak bisa, kalau saya pribadi, tapi kita nggak ngasih tekanan beban harus menang, harus menang. Tapi menang itu memang wajib, tapi kita nggak selisih dikit ya. Tapi kita nggak ngasih tekanan yang kamu harus gini, kamu harus gini. Terus main aja lepas. Kalau bisa usahakan menang. Gitu. Jadi mereka kalau kita kasih gitu, mereka nggak akan beban. Yang membuat mereka kasar itu kan beban itu yang kita tanamkan. Apalagi kalau mungkin ketemu kayak lawan-lawan derby yang kan Persebaya, itu kita tekankan, loh kalau kamu main kasar, masa depanmu nanti bisa terganggu. Katakan main kasar, ketahuan kan pasti dia diskorsing. Kadang nggak boleh main sepak bola. Itu yang kita tekankan ke mereka. Jadi
Ya main lepas sih yang gembira yang dibilang Bapak itu memang benar. Jadi mereka kalau mainnya lepas, nggak ada tekanan, pasti menunjukkan skill yang terbaik mereka, kemampuan terbaik mereka. Tapi kalau kita udah kasih beban, kudu ini, nah, meskipun skillnya bagus karena beban tertanam akan melakukan banyak kesalahan, itu pasti. Jadi kita tanamkan aja, ya main lepas, ya santai gitu aja. Yang penting jangan bermain kasar, jangan melakukan banyak kesalahan, itu yang kita tanamkan. Soalnya tidak dipungkiri kan usia masih labil dan sebagainya. Wah, ini nata sikap di lapangan Iya, betul. Di dalam sangat lapangan sulit, betul. Jangankan di dalam lapangan, di luar lapangan lagi lebih berbahaya kalau kita dari pihak manajer nggak nata itu kan, Mas. Selain itu, apa sih potensi dari Kota Malang sebagai bumi olahraga sepak bola? Potensinya ini kan pasti banyak. Tadi aja 150 yang mendaftarkan diri untuk masuk seleksi di SMA U17 ini 150 banyak banget. Banyak daerah juga yang mungkin hanya 50, 60 untuk masuk seleksi. Tapi untuk Kota Malang sendiri 150 siswa mengikuti seleksi. Nah, ini kan bagian dari potensi Kota Malang. Nah, bagaimana mereka yang tidak lolos seleksi ini? Apakah nanti tetap bergulir lagi seleksi baru atau bagaimana? Untuk penataan seperti itu ya harus sinergi pihak-pihak terkait ini, kalau menurut pandangan saya kan. Mereka sebenarnya kan kita jadikan Persema ini harus kita jadikan tempat berlabuh mereka, kebanggaan mereka, dan pemain terbaik dari Kota Malang. Yang ikut seleksi ini kan dari klub-klub sebenarnya, Mas. Dari klub-klub yang ada di Malang, yang seleksi. Setelah mereka nggak lolos, biasanya mereka akan kembali ke klub-klub mereka. Ke klub-klub balik. Tapi kalau menurut saya sebenarnya Persema ini harus menjadi wadah tersendiri untuk pemain-pemain yang berbakat di Kota Malang. Kenapa? Karena Persema ini mempunyai APBD sendiri untuk pembinaan. Nah, jadi yang masuk Persema ini harusnya bangga. Dan pemerintah juga terkait ini harus memfasilitasi itu. Kalau bisa jangan pakai ditarik ini itulah. Jadi mereka harus difasilitasi. Jadi mereka akan bangga dan terikat di situ. Jadi pada waktu Kota Malang membutuhkan kayak mungkin tim yang harus bermain di liga-liga apa, mewakili Malang, mereka sudah siap dan memberikan yang terbaik untuk Kota Malang. Betul. Bukan berarti yang sempat tidak lolos seleksi itu dibiarkan begitu saja, tapi mereka harus istilahnya menjadi PR juga ini untuk pemerintah. Bagaimana dunia sepak bola tuh bukan hanya untuk yang terseleksi atau tidak seleksi, tapi bagaimana ada ruang-ruang untuk mewadahi mereka. Contohnya mungkin kemarin izin lapangan di Kota Malang bagaimana, Mas? Kemarin izin di lapangan. Ini kan sebagai bentuk wadah. Iya, betul. Anak-anak kalau mau main bola dan sebagainya. Seharusnya ya lebih dipermudah lagi lah untuk izin-izin kalau memang berkaitan dengan suatu event, suatu cabur itu sendiri ya. Jadi lebih dipermudah itu aja. Jadi mereka pun nggak istilahnya bermainnya lebih enak kan. Jadi nggak artinya ini kok angel jadi nggak jadi. Kan ini kan juga mempengaruhi mental mereka. Gitu. Jadi untuk mungkin pihak-pihak terkait yang memegang hal itu lebih dipermudah dan jangan dioper-oper lah. Maksudnya, kudu nokono, botok ini, kudu nokono ya, jangan seperti itu. Jadi lebih dipermudah. Tapi alhamdulillah untuk Piala Suratin kemarin secara pribadi saya mewakili tim ofisial dari Persema Suratin U17. Terima kasih Pak Wahyu Dayat sebagai Wali Kota Malang, KONI Kota Malang, Dispora Kota Malang yang kemarin sudah memberikan fasilitas yang terbaik untuk anak-anak di 8 besar Piala Sultan. Saya secara pribadi mengucapkan banyak terima kasih. Mungkin itu perbincangan kita singkat kita dengan Mas Hakim selaku manajer Persema U17 di Piala Suratin tahun 2025. Mungkin banyak pengalaman dari beliau, cerita beliau untuk kita pelajari bagaimana evaluasi kita terkait pembinaan anak usia 13, 15, U17 di Persema,
dan juga bagaimana pemerintah Kota Malang dan juga OPD-OPD terkait, badan-badan atau lembaga terkait keolahragaan itu bisa mewadahi lebih optimal lagi. Jadi selama ini di Kota Malang karena memang bumi olahraga sepak bola sudah diwadahi, tapi harus lebih dioptimalkan, lebih dimudahkan semuanya lagi supaya setiap elemen masyarakat atau kepemudaan ini mudah mengakses fasilitas olahraga. Fasilitas olahraga itu betul. Di semua, bukan di sepak bola sih, kalau di semua cabur. Semua cabur, betul. Mungkin ada pesan dari Mas Hakim selaku manajer nih kan biasanya ngasih banyak arahan dan sebagainya. Pesan buat anak-anak muda, contohnya yang di olahraga. Seringkali atlet maupun olahraga ini kan kadangkali tidak menutup mata bahwasannya bagian-bagian di sektor olahraga ini kurang diminati. Karena apa? Karena keberlanjutannya yang sedikit aksesnya sedikit terhambat. Jadi apa pesan bagi anak-anak muda yang harus tetap semangat di bidang olahraga? Pesan saya untuk anak-anak, tetaplah terus bersemangat, gapai cita-cita yang udah kamu gantungkan. Ini juga saya juga berpesan kepada yang pihak-pihak terkait, lebih perhatikan mereka. Betul. Jadi biar olahraga ini menjadi salah satu pilihan mereka, jangan ke lain. Jadi permudah mereka, perhatikan mereka dalam hal apa. Kalau selesai ya jangan lepas, selesai gitu aja. Jadi lebih perhatikan mereka. Kan kita lihat selama ini kan atlet-atlet, Masnya tahu sendiri kan, gimana mereka. Jadi untuk meningkatkan itu lebih perhatikan mereka. Itu pesan untuk pihak-pihak terkait. Kalau untuk anak-anak, semangat terus. Berjuang terus, gapai cita-cita kalian. Selama kalian mempunyai cita-cita yang tinggi, insya Allah bisa berhasil. Betul. Mungkin itu saja Mas Hakim. Terima kasih banyak atas waktu luangnya di perbincangan kita yang singkat ini. Mungkin kita akan bertemu lagi di perbincangan selanjutnya terkait kepemudaan di bidang-bidang lain. Ya. Mungkin itu saja teman-teman semua. Terima kasih banyak dari Mata Suara untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya Mas Hakim. Indonesia Raya. Betul. Indonesia Raya. Untuk Indonesia Raya.